mengasihi ya. Halo teman-teman yang ada di rumah. Hai, aku rindu kalian semua. Tetap sabar dan harus tetap semangat. Shalom semuanya, siapkan hati untuk beribadah ya. Dan terus bersukacita. Salam teman-teman. Keep spirit. Halo Shalom, damai sejahtera ada pada kita semua. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Lama ya belum ketemu. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, apa kabar? Happy Sunday teman-teman semua. Halo teman-teman, keep safe and stay healthy. Dah. Halo teman-teman, I miss you. Love you teman-teman semua. God bless you. Hai anak-anak di rumah, tetap semangat ya. How are you adik-adik? I miss you anak-anakku. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Halo adik-adik. God bless you. Halo adik-adik, tetap semangat dan berdoa. Rajin berdoa, rajin baca firman. Shalom anak-anak CTWK. Shalom teman-teman, sebelum beribadah pastikan sudah mandi dan berpakaian yang rapi ya. Selama beribadah tidak boleh makan, tidak boleh sambil tiduran dan mainan. Walaupun di rumah saja, kita harus tetap fokus memuji dan menyembah Tuhan. Kita percaya hadirat Tuhan selalu ada. Shalom, sehat selalu ya teman-teman. Tetap semangat, sabar meski di rumah saja. Karena dengan sabar, penguasaan diri kita akan kuat dan kita juga akan tenang. Oh ya teman-teman yang ada di rumah, sudah siap untuk ibadah hari ini? Oke, kalau semuanya sudah siap, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Hari ini kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang sungguh luar biasa. Kita ada itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Puji Tuhan, sebelum kita memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Oleh sebab itu biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun setiap kami, sehingga kami bisa diberkati lewat pujian bahkan firman yang akan kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, kami siap memulaikan ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, adik-adik yang ada di rumah, ayo sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dan kita akan menggerakkan badan kita. Haleluya. Nanti ikuti kakak-kakak yang di depan ya adik-adik. Ku gerakkan badanku. Ku gerakkan badanku. Asik, sik, asik. Ku gerakkan kepalaku. Ku gerakkan tangan dan kakiku dengan penuh sukacita. Lagi ku gerakkan badanku. Gerakkan badanku. Asik, 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 asik. Ku gerakkan kepalaku. Ku gerakkan tangan dan kakiku dengan penuh sukacita. Nyala yang bernafas
sukacita? Sukacitanya dari mana coba? Dari Tuhan. Oh, sukacitaku sejak aku berjumpa dengan Yesus. Tepuk tangan keras, semuanya bersemangat. Siap-siap. Oh, sukacitaku, bam 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 bam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, bam 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 bam, kutemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sekali lagi, oh sukacitaku. Oh, sukacitaku, Bam 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 bam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, bam 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 bam. sejak bukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Oh, sukacitaku, bam 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 bam, sudah ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, bam 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 bam, temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku. Oh, sukacitaku, bam 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 bam,
Masih semangat adik-adik? Masih. Dalam-dalam kasih-Mu Bapa. Mari sama-sama katakan haleluya. Dalam-dalam cinta-Mu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mencintai-Mu, Juru selamatku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Dalam-dalam cinta-Mu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhan. Lagi katakan, dalam-dalam kasih-Mu Bapa, dalam-dalam cinta-Mu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Kasihi-Mu, aku mencintai-Mu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Sekali lagi katakan, dalam-dalam, dalam-dalam cinta-Mu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Haleluya. Kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Adik-adik masih semangat? Kakak-kakak masih semangat? Masih. Adik-adik, kita akan angkat satu pujian tentang sebuah kebenaran yang membebaskan kita. Apa itu? It's about LOVE. Let's open our love. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never-ending love. Come on now. Come on
adik-adik. Adik-adik sudah memuji nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kalau mendengarkan firman Tuhan, duduk yang manis. Tidak boleh guyonan lagi. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan menyanyikan seperti rusa rindu sungaimu. Yuk adik-adik, kita akan menyanyi bersama-sama. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Ayo adik-adik. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat. Amin. Hatiku, ku rindu menyembahmu.
Ayo adik-adik kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami telah memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau ada di atas pujian anak-anak-Mu semua Tuhan. Engkau siap memberkati anak-anak-Mu Tuhan. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Buka hati kami Tuhan. Buka telinga kami Tuhan agar firman-Mu tertanam di dalam tanah hati kami Tuhan. Dapat tumbuh dan berbuah-buah menyenangkan hati-Mu Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Kau memberikan bahasa yang termudah buat anak-anak-Mu mengerti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang terkasih, senang sekali hari ini Om Rudi bisa menjumpai kalian semua. Ya, dan pagi hari ini Om Rudi tentu akan membawakan cerita firman Tuhan yang bertemakan tentang berbahagialah orang yang murah hati. Iya, siapa yang tahu apa artinya murah hati? Ayo, siapa yang tahu adik-adik sekalian? Ya, murah hati berasal dari kata eleo, di mana eleo dalam bahasa Inggris, eleo berarti mercy. Dan mercy artinya di dalam bahasa Indonesia belas kasihan. Apa adik-adik? Belas kasihan. Jadi orang yang murah hati adalah orang yang hatinya penuh dengan belas kasihan. Iya. Nah, boleh sama-sama kita buka ya di ayat pendukungnya di dalam Matius 18 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-35. Di situ diceritakan tentang ada hamba yang jahat, hamba yang tidak bermurah hati, dan juga ada raja yang murah hati atau raja yang hatinya penuh dengan belas kasihan. Iya, dikatakan di dalam cerita ini bahwa ada seorang raja yang mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Nah, ini dia rajanya kelihatan ya adik-adik sekalian. Nah, ketika raja melihat buku hutang dari hamba-hambanya, maka dia pun menemukan bahwa ada seorang hamba yang hutangnya cukup besar, di mana hutang hamba itu jumlahnya adalah 10.000 talenta. Kita sebut saja dia hamba yang besar ya, karena hutangnya besar. Ya, hamba ini memiliki hutang sebesar 10.000 talenta. Dan jika dihitung-hitung nih adik-adik, 10.000 talenta itu sama dengan jumlahnya 60 juta dinar. Karena di sana adalah mata uangnya memakai mata uang dinar ya. Jadi jumlahnya sangat besar ya adik-adik, 60 juta dinar. Wow, jumlah yang tidak sedikit, jumlah yang sangat besar sekali. Maka raja pun memanggil hamba yang berhutang besar itu. Raja itu memanggil hamba besar itu untuk segera melunasi hutangnya. Namun hamba besar itu berkata, "Ampun tuanku, saat ini dia tidak punya uang untuk membayar hutangnya yang cukup besar itu. Sehingga dia meminta waktu lagi kepada raja itu supaya dia dapat membayar hutangnya." Tapi raja itu tidak bisa. Dia berkata, "Tidak bisa, hutangmu sudah terlalu banyak, engkau harus membayarnya." Ya, tetapi karena hamba besar itu tidak bisa membayar hutangnya, apa yang terjadi? Ya, anak istrinya harus dijual karena tidak bisa membayar hutangnya sangat besar itu. Iya, dengan muka yang berbelas, dia pun terus memohon belas kasihan. Dia berlutut, dia bersujud kepada raja itu, memohon belas kasihan dari rajanya. Iya, karena raja itu sangat baik. Raja itu memiliki hati yang murah hati. Dia memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Apa yang dikatakan raja itu kepada hamba besar itu? "Baiklah, karena engkau tidak bisa membayar hutangmu, maka hutangmu akan kuhitung lunas
Wow, artinya apa adik-adik? Iya, hamba besar ini tidak perlu membayar 1 dinar pun hutangnya, karena hutangnya sudah dianggap lunas oleh raja yang murah hati ini. Wow, tentunya hamba besar ini sangat senang ya, karena istrinya tidak jadi dijual, anaknya tidak jadi dijual, semua miliknya, rumahnya tidak jadi disita oleh raja. Dia sangat senang karena hutangnya yang besar itu sudah dilunaskan oleh raja yang murah hati, oleh raja yang belas kasihan. Nah, ketika hamba besar ini keluar dari istana raja, ketika dia sangat senang karena hutangnya sudah dianggap lunas oleh sang raja. Nah, ketika di suatu jalan, hamba ini ketemu dengan temannya. Kita sebut saja hamba kecil ya. Hamba kecil. Dia pun berkata kepada hamba kecil, "Hai hamba kecil, sini kamu." Kata hamba besar ini, "Kamu pernah berhutang kepadaku sebesar 100 dinar. Nah, hari ini juga kamu harus bayar hutangmu sebesar 100 dinar." Wah, hamba kecil kaget. Maaf hamba besar, saat ini aku sedang tidak punya uang. Beri waktu aku supaya aku dapat melunasi hutangmu. Mohon beri aku waktu. Oh, tidak bisa, kata hamba besar. Wah, dikatakan di dalam firman Tuhan, di situ ia ingin mencekik hamba kecil. Nih gambarnya ya. Hamba besar ingin mencekik dan ingin memukul hamba kecil. Tidak bisa. Pokoknya kamu harus bayar hutangmu 100 dinar itu sekarang juga. Aduh, mohon beri waktu lagi hamba besar. Aku akan membayar hutangku. Tidak bisa. Saat ini juga aku akan panggil petugas untuk menangkap engkau. Dan engkau akan dipenjara karena engkau tidak bisa membayar hutangmu. Wah, ternyata hamba besar dia tidak punya kemurahan hati. Hamba besar dia tidak punya hati yang penuh dengan belas kasihan. Sehingga apa? Dia memenjarakan hamba kecil temannya. Wow, jahat sekali ya hamba besar. Nah, ketika raja mendengar itu, ketika raja mendengar apa yang dilakukan oleh hamba besar, raja pun marah. Dia berkata, raja, "Hamba besar telah kuberikan kemurahan hati. Aku sudah mengampuni hutang-hutangnya yang sangat besar. Tetapi kenapa hamba besar tidak bermurah hati kepada hamba kecil, tidak punya belas kasihan kepada hamba kecil, sehingga hamba besar memenjarakan hamba kecil?" Wah, raja sangat marah. Akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Raja pun memanggil kembali hamba besar. "Hai kamu hamba yang jahat, aku sudah berbuat murah hati kepadamu. Aku sudah berbelas kasihan kepadamu. Tetapi kamu ternyata tidak bermurah hati kepada hamba kecil. Kamu tidak berbuat belas kasihan kepada orang lain. Sekarang sebagai gantinya, kamu akan dipenjara, ditangkap dan dipenjara." Wah, akhirnya apa adik-adik? Hamba besar pun dihukum oleh raja. Karena dia tidak memiliki hati yang murah hati. Karena dia tidak memiliki hati yang berbelas kasihan. Padahal hutangnya hamba besar lebih besar. Jauh lebih besar dibanding hamba kecil. Tetapi dia tidak berbelas kasihan kepada hamba kecil. Nah, di sini kita belajar bersama-sama adik-adik sekalian, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus dengan darah Yesus yang mahal di atas kayu salib. Jangan lupa kita harus memiliki hati yang murah hati. Dikatakan di sini, berbahagialah orang yang murah hati. Di dalam Lukas 6 ayat 37 dikatakan apa? Ampunilah dan kamu akan diampuni. Nah, ketika adik-adik mengampuni orang, adik-adik pun akan diampuni. Ketika adik-adik bermurah hati kepada orang lain, maka orang lain pun akan bermurah hati untuk adik-adik sekalian. Mau berbahagia di dalam Tuhan? Mau? Yang mau boleh angkat tangan? Boleh letakkan tangannya di dada. Boleh tangan dua ya. Ikuti perkataan Om Rudi. Tuhan Yesus, aku mau memiliki hati yang murah hati. Aku mau
berbagi belas kasihan kepada orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan Yesus. Iya, terima kasih adik-adik. Tidak panjangkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekali lagi ingat, kita harus bermurah hati. Kita harus berbelas kasihan kepada orang lain, keluarga kita, teman-teman, dan semua orang. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Sampai jumpa. Halo, jumpa lagi dengan Tante Susan. Baru saja kalian mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dengarkan dengan sungguh-sungguh kan? Nah, sekarang tiba saatnya kita akan menghafal ayatnya yang terdapat di dalam Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sekali lagi ya, Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang bermurah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jangan lupa dihafalkan. Nah, sekarang di tangan Tante Susan sudah ada 2 balon. Yang ini berwarna biru, yang satu berwarna putih. Yang berwarna biru ini menggambarkan tadi hamba yang jahat. Sedangkan yang putih ini menggambarkan raja tadi. Yang baik hati, yang punya rasa belas kasihan, yang punya kemurahan hati. Nah, anak-anak, apa akibatnya kalau kita tidak punya kemurahan hati di dalam kehidupan kita? Tidak peduli sama teman, tidak mau menolong teman, tidak mau membantu teman, tidak mau memaafkan teman. Apa akibatnya? Seperti hamba yang jahat tadi, dibinasakan. Mau tidak dibinasakan? Enggak mau kan? Coba, kalau jadi hamba yang jahat, dia akan dibinasakan. Coba, ibarat ini cuma ada satu tekanan loh bagi anak-anak, tetapi dia akan tetap binasa. Wow, dia binasa adik-adik. Tetapi lihat dengan ini. Tadi yang menggambarkan raja yang punya kemurahan hati. Yang punya belas kasihan. Walaupun di tengah tekanan yang banyak, ini enggak cuma satu loh anak-anak. Ada banyak ini. Coba ya. Diputer-puter, ditekan-tekan. Dia tidak akan hancur, dia tidak akan meletus. Nah, ya kan anak-anak? Kita harus belajar mempunyai kemurahan hati. Seperti raja tadi yang sudah mengampuni hambanya, melunaskan semua hutang-hutangnya. Demikian juga dengan kita semua. Kita harus belajar untuk mempunyai kemurahan hati, belas kasihan kepada sesama kita. Nah, jangan lupa ya, hafalkan ayat masnya dan lakukan kebenaran firman-Nya yang sudah kita dengar. Sekarang kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Engkau sudah memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kepada kami anak-anak-Mu untuk mempunyai kemurahan hati kepada sesama kami. Mempunyai belas kasihan kepada sesama kami. Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang memberi kemampuan kepada kami anak-anak-Mu untuk melakukan setiap kebenaran firman yang sudah kami dengar. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati setiap guru-guru sekolah minggu yang terlibat di dalam pelayanan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau sudah memberkati setiap kami semuanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan.